Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Asy'ari, salah satu CGP Angkatan ke-8 yang berasal dari SDN Cibobat Mandiri 5, Kota Cimahi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi konseptual modul 1.1 mengenai kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada presentasi kali ini mengenai kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dipresentasikan asas pendidikan, kemudian dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian kodrat alam, kodrat zaman, serta budi pekerti. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam arti lain bahwa anak itu akan menjadi anggota masyarakat, sekaligus menjadi individu yang memiliki tanggung jawab sendiri. Sehingga saat mereka terjun ke masyarakat, perlu diajarkan, perlu belajar mengenai budaya yang berlaku pada masyarakat yang dimana peserta didik tersebut berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga ketika pembelajaran pendidikan di sekolah itu merupakan salah satu waktu yang tepat untuk menanamkan kebudayaan pada anak, sehingga anak sudah siap berada di masyarakat di mana ia tinggal. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebahagiaan menjadi salah satu tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentunya, kebahagiaan yang didapat adalah kebahagiaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebahagiaan hakiki, bukan sebagai kebahagiaan semu. Nah, karena peserta didik suatu saat akan terjun di masyarakat saat dia dewasa, maka perlu memberikan pengajaran atau pendidikan bahwa mereka peserta didik akan kembali ke masyarakat. Di sini peran pendidik adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik supaya mereka dapat beradaptasi, dapat menggali nilai-nilai dan norma serta moral yang ada di masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani atau tukang kebun. Petani atau tukang kebun tersebut dianalogikan peran pendidik yang menanam benih-benih tersebut. Benih tersebut akan tumbuh dengan baik atau tidaknya sesuai atau akan sesuai bagi para pendidik. Apakah benih tersebut akan baik atau tidak, itu akan tergantung oleh pendidik. Nah, tukang kebun atau petani tersebut dapat memilih tanah yang subur, menggemburkan atau memberi pupuk yang baik supaya benih tersebut layak menjadi tanaman yang hebat. Begitupun dengan peserta didik. Benih cabai tidak bisa tumbuh menjadi tomat. Artinya peserta didik memiliki kodrat masing-masing, tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat disamakan dengan peserta didik lainnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, proses menuntun ini anak diberikan kebebasan kepada oleh pendidik. Pendidik sebagai pamong untuk memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam arti lain, pendidik memiliki tanggung jawab supaya menuntun peserta didik ke arah yang baik, ke arah yang lebih positif.
Dalam pendidikan, setidaknya pendidik perlu memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Pertama, kodrat zaman. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita, karena mereka akan hidup di zamannya. Nah, jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang, ya kita sekarang berada pada era globalisasi, pada zaman era industri 4.0, yakni digitalisasi semua segi-segi kehidupan, baik itu ekonomi, politik, budaya, hiburan, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan kemampuan atau keterampilan bagi peserta didik berupa keterampilan abad ke-21. Baik itu keterampilan komunikasi, adaptasi, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan oleh pendidik sehingga peserta didik memiliki kecakapan atau kemampuan supaya mereka bisa lebih survive dan dapat bersaing di era globalisasi seperti sekarang. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Nah, memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia yang di barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Atau murid atau peserta didik yang hidup di perkotaan tentunya akan berbeda karakteristiknya dengan peserta didik yang berada di pegunungan atau di daerah pantai. Tentunya ini perlu diperhatikan oleh pendidik, bahwa memperhatikan karakter alam sebagai sumber belajar, supaya peserta didik lebih kontekstual belajar di alam yang sesungguhnya. Selain itu, pendidik juga perlu memperhatikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagai bagian dari kodrat alam. Ini akan menjadi hal yang sangat penting karena kodrat alam menentukan sumber belajar, menentukan nilai dan moral yang dianut oleh masyarakat tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, penting sekali pendidik untuk membentuk budi pekerti atau karakter bagi peserta didik. Menurut beliau, karakter atau budi pekerti ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Untuk saat ini, budi pekerti lebih dikenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya, pendidik perlu secara holistik memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga kognitif anak dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian, afektif anak memiliki akhlak yang mulia, dan psikomotor anak memiliki life skill dan soft skill yang dibutuhkan di abad 21. Nah, pentingnya budi pekerti ini atau karakter ini juga dipengaruhi oleh budaya atau kearifan lokal, supaya tidak terjadi pergeseran nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Saya Helmi Asy'ari, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.